Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Mertuaku, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BPK Gunung Mulia. Aku berusaha bersikap wajar kepada calon mertuaku, tetapi aku berkeringat dingin karena gugup. Ia menatapku dengan tajam dari kepala sampai kaki. Di kulumnya ada senyum, tetapi tampak ia was-was bahwa Adit akan menikahiku. Itulah satu-satunya pertemuanku dengan calon mertuaku, yakni ketika ia datang ke Surabaya untuk melamarku. Setelah itu kami tidak bertemu lagi sampai hari pernikahanku 2 tahun kemudian di Jakarta. Ucapan Ines itu bukan verbatim atau kalimat orisinal, melainkan kisah ulang oleh saya. Saya mengenal Adityo dan ibunya sejak dulu, lalu mengenal Ines sejak pernikahannya sampai kini saat anak mereka sudah menjadi guru Institut Pertanian Bogor. Kedekatan saya dengan Ines selama lebih dari 30 tahun itu saya reka dan tata menjadi bab ini. Adit datang ke Surabaya karena masuk Fakultas Kedokteran Unair. Ia menjadi guru sekolah minggu di GKI Resut ketika aku jadi ketua komisi sekolah minggu. Kami bertemu tiap minggu lalu berpacaran. Kemudian yang tadi itulah ibunya melamarku. Sifat Adit pendiam dan penurut. Ia anak tunggal. Ayahnya meninggal ketika Adit masih duduk di bangku SD. Tiap kali aku bertanya tentang sifat-sifat ibunya, Adit menjawab datar, "Kamu lihat saja nanti." Setelah menikah, kami tinggal serumah untuk sementara dengan mertuaku. Pada awalnya segala campur tangannya berguna bagiku. Ia menunjukkan di toko mana membeli sayuran dan di toko mana membeli ikan. Namun kemudian intervensinya terasa mengganggu. Ia sering bertanya, "Mengapa kamu masak ini? Mengapa kamu pakai baju ini? Mengapa kamu beli rak itu?" Yang lebih mencolok adalah intervensi mertuaku pada Adit. Setibanya Adit dari raker FKU Krida di Cipayung, ia langsung diberondong. Berapa banyak dokter yang ikut? Apa si Binsar ikut? Apa si Buri ikut? Kenapa si Pingkan tidak ikut? Beberapa bulan kemudian, Adit dan aku pindah rumah, tidak jauh dari mertuaku. Intervensi mertuaku tetap gencar. Sembarang waktu ia muncul di depan rumah. Ia juga sering menelpon. Setengah jam Adit memegang telepon tanpa bicara kecuali "iya, iya". Pola percakapan mereka satu arah. Ibunya bicara, Adit mendengar. Pernah aku bertanya kepada Adit, "Kamu kok diam saja urusan pribadimu dicampuri?" "Benar, dia ibumu. Tapi kamu sudah dewasa." Adit heran mendengar pertanyaan itu. Jawabnya, "Dari dulu memang begitu. Aku tidak usah berprakarsa. Dialah yang membuat segala keputusan. Aku sudah terbiasa." Di gereja kami duduk terpisah. Mertuaku di lantai dasar karena usai kebaktian ia langsung ke kantin. Adit dan aku di lantai atas karena usai ibadah kami ke toko buku. Akan tetapi di mobil mertuakulah
yang pegang komando Adit mengemudi. Aku di sebelahnya dan mertuaku di belakang. Semua petunjuk datang dari belakang. Belok kemana? Pergi ke mall mana? Parkir di mana? Makan di restoran apa? Pilih menu apa? Semua itu berdasarkan instruksi mertua. Sekali waktu, mertuaku sangat mencampuri urusan internal rumah tangga kami. Aku meledak. Mama, di rumah tangga Mama, yang jadi kepala adalah Mama. Tetapi di rumah tangga ini, Adit kepalanya. Mertuaku marah. Lalu kami bertengkar. Seperti biasa, Adit bungkam. Ia tampak bingung. Kasihan Adit. Ia jadi bumper, dijepit oleh dua perempuan yang sama-sama merasa memiliki dia, yang saling cemburu, memperebutkan waktu, perhatian, dan cinta, yang sama-sama egosentris sehingga melihat hanya dari perspektifnya masing-masing. Sikapku yang menolak intervensi mertuaku mulai melunak ketika aku melahirkan. Ternyata mertuaku sangat cakap melakukan apa yang aku tidak bisa lakukan. Aku belajar banyak dari dia. Campur tangan mertuaku lebih terasa faedahnya ketika putraku berusia 4 dan 2 tahun. Saat berkelahi, mereka saling dorong, banting dan berguling di lantai sambil menjerit. Rumah langsung jadi kacau. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mertuaku dengan cekatan langsung memegang mereka, lalu bagaikan kena hipnotis, mereka langsung diam. Mengganggukan, mertuaku cakap mengendalikan keadaan. Suatu saat aku duduk tenang membaca buku renungan. Putraku yang berusia 4 tahun duduk di pangkuanku, lalu menciumi leherku dan seluruh wajahku. Aku balas menciumi dan memeluk dia. Aku pandang dia. Tiba-tiba aku sadar kelak ia akan jadi dewasa. Ia akan punya istri. Aku akan menjadi mertua. Aku akan tetap ingin disayang oleh putraku dan juga oleh menantuku. Pilu benar rasanya kalau aku nanti dimusuhi menantuku. Hubunganku dengan mertuaku pun kian menjadi baik. Sering aku mengajaknya ke pameran, ke bioskop, ke salon, ke toko buku, dan ke tempat lainnya. Ternyata kami bisa akrab. Intervensinya tidak lagi terasa mengganggu. Mungkin karena aku sudah jadi kebal. Demikian kisah ulang saya tentang Ines. Dalam perkembangan waktu, Ines dan mertuanya memang menjadi hangat dan dekat. Ketika mertuanya berbulan-bulan sakit kanker, saya tahu betul Ines merawat dengan ikhlas. Hampir tiap malam ia menginap di rumah sakit. Beberapa bulan setelah mertuanya meninggal, Ines menelpon, "Pak Andar, ingat ketika dulu aku sangat sedih saat ibu kandungku di Surabaya meninggal. Sekarang setelah mertuaku meninggal, aku bukan cuma sedih, melainkan kehilangan. Rasanya ada yang kosong dalam diriku. Aku merasa kehilangan." Lalu suara Ines terisak-isak. Lama suaranya ditelepon terputus. Sengaja saya tidak menginterupsi. Saya biarkan ia menangis sepuasnya pada malam itu. Setelah lama terisak, ia meneruskan, "Dulu kalau aku membaca renungan tentang Ruth dan Naomi, aku sinis. Tetapi malam ini cerita itu menyentuh aku. Rasanya aku jadi ingin seperti Ruth yang berkata,
Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Kisah Ines ini sangat lama terjadi. Akan tetapi, sama seperti banyak kisah lain di GKI Samanhudi yang belum masuk ke seri selamat, kisah Ines pun terasa abadi. Satu hal lagi, bulan lalu saya bertemu Ines. Seperti biasa ia tampak observatif. Saya berkata, "Ines, bagus sekali. Sekarang Anda jadi pengurus panti Wedahana." Lalu dengan gaya humornya ia berbisik, "Ya, sebab aku mencari mertua baru. 33 mertua baruku." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah aku menjadi menantu atau mertua yang baik, sehingga bisa menjadi panutan di dalam hidup berkeluarga. Amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh.